Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Balai Belajar YouTube channel. Nah, kali ini kakak bakalan membahas tentang bagaimana cara menghitung kecepatan. Jadi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Oke. Nah, biasanya kecepatan kalian bisa singkat K ya. Kemudian kalau jarak, kecepatan ini biasanya satuannya kan ada satuannya kilometer per jam. Satuannya ya, simbolnya K. Kalau jarak itu J, simbolnya kilometer dari sini nih. Ya. Sedangkan waktu adalah W. Ini jam. Jadi patokannya adalah untuk menentukan rumusnya kita bisa lihat dari satuan kecepatan. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau kalian bisa pakai JKW atau kalau kalian lupa nanti rumusnya ya, untuk menentukan rumusnya kalian bisa dari satuan yang ada kayak begini ya. Nah, kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Artinya kecepatan itu rumusnya adalah kilometer per jam. Kilometer ini punya siapa? Ya, punya jarak. Maka kecepatan sama dengan jarak per jam ini punyanya siapa? Punyanya waktu. Maka jarak per waktu. Ya, jadi kalau misalkan kalian lupa rumus, bisa lihat aja, kalau ada yang seperti ini berarti ini rumusnya. Ya. Ini bisa kalian singkat juga dengan JKW, yaitu JKW kalau dalam bentuk segitiga untuk memudahkan ya. Nah, kalau kakak rumus itu biasanya dibikin segitiga. Kalau ini kali, nah ini bagi. Berarti kalau untuk mencari kecepatan kalian tinggal tutup aja K-nya. Berarti sisa J per W. Ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tapi kalau misalkan ditanya waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kalau ditanya jarak, maka tutup aja jaraknya. Maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya. Oke, kita langsung aja ke soal. Contoh soal. Nah, soalnya ini ya, kakak akan tampilkan. Yang pertama, yang ini kalian bisa lihat. Nah, pertama, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap dalam 2 jam. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah, maka yang ditanya adalah kecepatannya. Maka kita tulis dulu diketahui, ya. Apa yang diketahui? Nomor 1, diketahui. Di situ dia bilang dalam 2 jam. Berarti itu apa? Dalam 2 jam. Ya, betul kan, jam. Berarti dia waktu 2 jam. Terus mobil tersebut menempuh jarak 144 km. Berarti ya jarak. Jelas ya, di situ dia sebutkan jaraknya 144 km. Maka yang ditanya kecepatan. Jawab. Tadi apa rumusnya? Kecepatan, rumusnya ingat JKW. Gini kan? Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. K sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. Jaraknya berapa nih? 144 dibagi waktunya berapa? 2. Tinggal dimasukkan. 144 dibagi 2 berapa? 144 bagi 2 kita hitung.
14 bagi 2, 7. 14 ya, ini kurang 2. Oke, berarti hasilnya adalah 72. Satuannya apa? Karena ini kilometer dan jam, maka satuannya adalah kilometer per jam. Oke, mudah ya. Oke, next untuk yang berikutnya, soal yang nomor 2. Nah, ini soal yang nomor 2. Kalian bisa lihat. Oke. Nomor 2. Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanan adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah, nah ini yang ditanya adalah jarak. Kita tulis dulu sama kayak tadi. Tulis yang diketahui apa supaya jelas. Diketahui. Situ dia bilang lama perjalanan 45 menit. Berarti apa itu? Ya lama perjalanan itunya jadi 45 menit, berarti ya waktu. W sama dengan 45 menit. Kemudian jika kecepatan sepeda motor, berarti kecepatan K sama dengan 60 km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Maka ya apa rumus jarak? Ya kalau lupa biar lancar. Nah bisa lihat dari sini rumusnya nih. Kecepatan K sama dengan km itu apa? Jarak. Jam itu apa? Waktu. Ya, maka kalau yang ditanya jarak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah ini ya, kecepatannya berapa? 60. Lihat, perhatikan satuannya di sini. Di sini kecepatannya kilometer per jam satuannya, sedangkan waktunya di sini satuannya menit. Maka bisa nggak masuk ke dalam perhitungan? Tidak bisa, karena di sini satuannya jam. Maka waktunya satuannya juga harus dalam bentuk jam. Jadi kita rubah dulu nih, 45 menit ini kita rubah ke jam. 45 menit berapa jam? Dari menit ke jam berarti diapain? Ya dibagi 60, ya kan? 45 dibagi 60 berapa? Sama-sama dibagi 15 dikecilin, ya kan? Jadinya 3/4 jam. 3/4 jam. Oke, kita tulis ini 3/4 jam. Nah, waktunya tinggal kita masukin 60 dikali 3/4. Udah. Sekarang tinggal dihitung. Berarti ini 60 kali 3/4. Ini bisa kita coret. 60 bagi 4 ya 15. 15 tinggal dikali 3. Itu 45. Satuannya apa? Satuannya ini ngikutin yang di sini, yaitu kilometer. Jadi jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah 45 km. Mudah ya. Terus next soal nomor terakhir, nomor 3. Nomor 3 yang ini soalnya. Oke. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Bus akan menempuh jarak sejauh 100 km untuk sampai di tempat tujuan. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berarti yang di sini apa? Yang ditanya berapa lama waktu? Jelas yang ditanya waktu, ya. Jadi kita tulis dulu diketahui kecepatan di situ ya. Kecepatannya 80 km per jam. Terus bus akan menempuh jarak, berarti jaraknya 100 km. Yang ditanya adalah waktu. Maka jawab apa rumusnya? Ya JKW. Ya, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Oke. Jaraknya berapa? 100.
dibagi, oh ya kita lihat dulu ya satuannya udah sesuai belum. Ini kilometer, nih kilometer, berarti sudah ya. Nanti waktunya dalam satuan jam. Jaraknya 100, kecepatannya 80. Berarti 100 per 80. 100 dibagi 80 berapa? Bisa langsung kalian bagi. 100 bagi 80. Oke. 100 bagi 80 ini berapa? 100 bagi 80. Oke. Ini kalian kecilkan dulu ya. 100 bagi 80 kita kecilin dulu, sama-sama dibagi 20 ya. 100 bagi 20 5. Kemudian 80 dibagi 24 ya. Berarti hasilnya adalah 5 per 4 jam. Ya. 5 per 4 jam. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu 5 per 4 jam itu berapa jam, berapa menit, maka tinggal kalian konversi. Berarti 5 per 4 jam ke menit, berarti dikali 60. Nah, ya. 60 bagi 4, 15. 15 kali 5. Kita tulis ini hitung. 15 kali 5. 5, 2, 75. Berarti 75 menit. Berarti 75 menit itu berapa? 1 jam 15 menit. Maka berapa waktu yang diperlukan? 1 jam 5 per 4 jam itu berarti 1 jam 15 menit. Oke, mudah ya. Nah, silakan kalian pahami. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan bantu kakak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.